Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa ala kulli man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang selalu datang kepada kita, yang selalu didatangkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada saat ini, hingga saat ini kita masih bisa beribadah kepadanya. Kita masih bisa melaksanakan sholat, kita masih bisa menunaikan puasa pada bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Dan alhamdulillah kita masih bisa berkomunikasi, kita masih bisa belajar bersama, saling berbagi, yang dimana kita ketahui keadaan kita saat ini. Allah menguji kita dengan mendatangkan suatu wabah. Semoga Allah mengangkatnya kembali, dan semoga kita diberikan keselamatan dan kesehatan, dan juga semoga Allah menyelamatkan dan menyehatkan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita yang sangat kita cintai, dan beliau pun sudah tidak diragukan kecintaannya untuk umatnya. Beliau sangat mencintai umatnya. Teringat suatu kisah tatkala Nabi Muhammad SAW tatkala ingin melaksanakan qiyamul lail, ingin menunaikan salat malam. Jika di salatnya sampai pada ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ketika mengingat ayat ini yang berbunyi, bila engkau menyiksa mereka, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan bilakah engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkaulah maha perkasa dan maha bijaksana. Beliau teringat umatnya, beliau teringat keselamatan akan umatnya di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada umatnya, yang ingin berkumpul dengannya, yang ingin bisa umatnya ini masuk ke dalam surganya bersamanya. Maka kalau begitu, sepantasnya kita harus membalas cinta ini. Kita membalas cintanya dengan mengikuti langkah-langkahnya, dengan belajar apa yang telah beliau ajarkan, dengan menyebarkan ajaran yang beliau bawa. Semoga kita termasuk orang yang selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam ini semoga juga disampaikan kepada keluarganya dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin, dan bisa berkumpul dengannya di surganya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Al-Qur'an merupakan kitabnya umat muslim? Bukankah Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab? Apakah dunia mengetahui Islam tanpa Al-Qur'an? Dan apakah dunia mengetahui Al-Qur'an tanpa bahasa Arab? Dari sini kita mengetahui keterkaitan bahasa Arab dengan Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an merupakan referensi utama, merupakan masdar induk dari ajaran-ajaran Islam. Maka tidak mungkin kita mempelajari atau memahami Al-Qur'an ini tanpa menggunakan bahasa Arab. Jadi inilah pentingnya bahasa Arab dalam pembelajaran kita mengenai agama Islam ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah kita akan membahas tentang urgensi atau pentingnya mempelajari bahasa Arab ini. Yang alhamdulillah sebelumnya kita telah mempelajari sejarah-sejarah tentang bahasa Arab yang dengannya menambah kecintaan kita untuk bisa selalu mempelajari bahasa Al-Quran ini, untuk bisa selalu mempelajari bahasa mulia ini, yang dengannya Allah menurunkan Al-Quran, yang dengannya Nabi, orang yang sangat kita cintai, berbicara menggunakan bahasa Arab, yang dengannya suatu generasi mulia yang pernah ada pun berbicara menggunakan bahasa itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perkenankan saya atau kita belajar sama-sama, kita ulas sama-sama, kita bahas judul kali ini, yaitu urgensi mempelajari bahasa Arab. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang paling pertama, poin yang paling penting ketika kita ingin mempelajari bahasa Arab atau pentingnya mempelajari bahasa Arab itu, karena bahasa Arab itu sendiri merupakan bahasa Al-Quran yang seperti yang kita sudah jelaskan di awal. Maka yang pertama, pentingnya mempelajari bahasa Arab adalah untuk bisa memahami ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu agama Islam. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah dan juga literatur induk Islam dari kitab-kitabnya para ulama pun menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajarinya. Kalau kita ingin lebih memahami ilmu agama ini, ingin lebih mendalami ajaran-ajaran Islam. Jadi kenapa Allah menurunkan Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab? Ternyata memang bahasa Arab ini mempunyai keistimewaan dan kelebihan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Bahasa Arab inilah yang memadai, yang cukup, yang mencakup, yang bisa mencakup pembendaharaan ayat-ayat Allah tentang iman misalkan, ataupun tentang politik, tentang sejarah, bahkan tentang sosial ataupun yang lain-lainnya. Maka oleh karenanya kita mengetahui pentingnya bahasa Arab ini, karena memang bahasa Arab ini merupakan bagian dari agama Islam itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, inna lughatal arabiyyah juz'un min dinikum li'annahu idza kana la yatimul wajibu illa bi syai'in fa huwa wajib. Jadi ketika kita ingin mempelajari bahasa Arab sebagai sarana kita, sebagai alat kita untuk memahami Al-Quran, karena Al-Quran merupakan intisari dari agama Islam ini, maka sepatutnya kita memahaminya dan menggunakan bahasa Arab. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa mempelajarinya adalah wajib. Karena apa? Karena kita disuruh untuk memahami Al-Quran juga sunnah Nabi, dan Al-Quran dan sunnah Nabi itu menggunakan bahasa Arab, maka kita sepatutnya harus mempelajari bahasa Arab. Kalau kita tahu bahwa kita harus mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan juga sunnah Nabi menggunakan bahasa Arab, maka secara otomatis bahasa Arab ini mempunyai kedudukan yang istimewa pula seperti Al-Quran. Karena seperti yang kita katakan tadi, karena Al-Quran merupakan intisari dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri, intisari dari hukum-hukum Islam. Semuanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka benarlah mungkin pendapat sebagian dari ulama yang berpendapat bahwa mempelajari bahasa Arab ini adalah wajib. Seperti yang kita bilang tadi kan, mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah wajib, maka kita pun harus mempelajari bahasanya. Jadi suatu perkara yang wajib ini tidaklah sempurna
kecuali bila sesuatu yang lain menyempurnakannya, maka suatu yang lain ini ikut andil dalam kewajiban suatu perkara yang utama tadi. Jadi gini, misalkan sholat tidak sah kalau kita tidak berwudu terlebih dahulu. Jadi sholat tidak sah kalau kita tidak melaksanakan wudu. Maka ketika sholat adalah wajib dan tidak sah karena salah satu rukun atau salah satu syarat sahnya sholat itu adalah wudu, maka wudu ini menjadi wajib, kedudukan yang menjadi wajib karena sangat dibutuhkan oleh sholat itu. Jadi mungkin itu gambaran dari yang tadi kita bicarakan. Jadi suatu perkara yang wajib, jadi memahami Al-Quran ini adalah wajib, maka penopangnya pun bahasa Arab ini wajib kita pelajari karena dengannya kita bisa memahami Al-Quran. Pentingnya mempelajari bahasa Arab ini juga memang seperti kita yang sudah kita katakan, bahwa untuk bisa memahami Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Maka benar perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau berkata, tidak mungkin seorang memahami isi kandungan Al-Quran kalau dia tidak mempunyai latar belakang atau kalau dia tidak mempunyai kekayaan atau keluasan makna di dalam bahasa Arab. Bagaimana tidak? Karena Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Jadi itu poin yang pertama, untuk bisa lebih mendalami memahami ajaran-ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan juga Sunnah Nabi dan juga kitab-kitab para ulama. Maka dari sini kita mengetahui jasa Al-Quran, yang dimana ketika Al-Quran itu dijaga, maka bahasa Arab pun demikian akan dijaga. Sehingga itu menjadi poin yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa yang menyejarah. Jadi poin yang kedua adalah karena bahasa Arab merupakan bahasa yang menyejarah. Jadi bahasa Arab ini akan selalu eksis, akan selalu ada seiring terjaganya keautentikan Al-Quran itu sendiri. Allah sudah menjamin Al-Quran, Allah sudah menjamin bahwasannya akan menjaga Al-Quran, maka di waktu yang sama Al-Quran pun akan terikut dijaga karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan ini, kelebihan ini pun sudah disadari dan sudah diketahui dan sudah dipahami oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang barat. Misalkan di Oxford dan juga di Rusia, mereka menerjemahkan file-file dan juga berkas-berkas penting mereka ke dalam bahasa Arab karena mereka sadar, mereka tahu bahwa bahasa Arab ini akan selalu terjaga karena Al-Quran sendiri yang karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka dan Al-Quran akan selalu jaga, maka bahasa Arab pun akan selalu dijaga gitu. Jadi poin kedua, karena bahasa Arab merupakan bahasa yang menyejarah. Jadi kemudian poin selanjutnya, bahasa Arab ini menjadi penting karena bahasa Arab ini merupakan bahasa peradaban pada zaman dahulu, begitupun pada zaman yang akan datang atau pada masa depan. Kita banyak mengetahui, jadi sejarah merupakan kisah lampau yang menyamar. Jadi kayak gini, syarat-syarat untuk terwujudnya peradaban emas, peradaban Islam dengan kejayaannya di masa depan, itu sebenarnya syarat-syaratnya sudah ada pada zaman dahulu ketika Islam sedang dalam puncak kejayaan. Jadi sepatutnya kita berkaca, sepatutnya kita melirik kembali ke belakang bahwa kita dulu pernah mulia, kita dulu pernah berjaya dengan bahasa Arab yang menjadi bahasa peradaban. Maka kalau nanti suatu saat nanti
kejayaan Islam akan datang kembali, begitupun bahasa Arab yang akan ikut andil dalam menjadi bahasa peradaban itu sendiri. Jadi yang ketiga, bahasa Arab merupakan bahasa peradaban di masa lalu, begitupun di masa depan. Kemudian yang keempat, urgensi mempelajari bahasa Arab ini adalah karena bahasa Arab merupakan bahasa terkaya di dunia. Tercatat bahwa bahasa Arab memiliki kosakata sekitar 12 juta. Mari kita bandingkan dengan bahasa yang lebih populer pada zaman sekarang, itu bahasa Inggris ataupun Perancis. Maka diketahui bahwasannya bahasa Inggris hanya memiliki 100.000 kosakata dan Perancis hanya memiliki 25.000 kosakata. Jadi inilah alasannya Allah pun memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Quran ini atau bahasa syariat Islam, karena kekayaan bahasa Arab ini yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Jadi kemuliaan bahasa Arab ini di antara bahasa-bahasa yang lain, seperti kemuliaan agama Islam di antara agama-agama yang lainnya. Jadi mulialah bahasa Arab ini. Kita contohkan dari kekayaan bahasa Arab ini, kita ambil contoh misalkan singa. Dalam bahasa Arab itu asadun, yang lebih populer kita ketahui, yang populer, yang sering kita dengar bahwa singa adalah asad. Tapi sesungguhnya inilah kekayaan bahasa Arab. Salah satu contohnya, singa memiliki kurang lebih 500 kosakata untuk penamaan singa itu sendiri. Jadi singa itu sendiri misalkan namanya tuh asadun, itu yang kita ketahui, dan juga haidar, dan juga usama, dan juga yang lainnya, sampai 500 penamaan kata gitu. Kemudian nama ular pun memiliki 100 atau 200 kurang lebih untuk penamaan ular itu sendiri. Dan juga asal atau madu memiliki 80 kosakata atau penamaan untuk madu itu sendiri. Dan pedang memiliki 1000 penamaan untuk pedang dalam bahasa Arab. Jadi sudah tidak diragukan bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa yang mulia, bahasa yang memiliki keistimewaan. Jadi sudah sepatutnya, di samping kita harus memahami agama Islam ini menggunakan bahasanya, karena ternyata bahasa Arab ini merupakan bahasa yang mulia, bahasa yang istimewa. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab ini menjadi penting karena bahasa Arab ini adalah bahasa internasional. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa dunia. Seperti yang dicatat oleh PBB, atau PBB telah mengetahui bahwa bahasa Arab merupakan bahasa internasional yang kelima ataupun yang keenam kalau tidak salah. Bagaimana tidak disebut bahasa internasional ketika berjuta-juta, beratus-ratus juta, dan bahkan bermiliar-miliar umat muslim di dalam sholatnya menggunakan bahasa Arab. Begitupun ketika membaca Al-Quran, dan juga ketika berzikir, dan juga ketika berdoa menggunakan bahasa Arab. Maka memang sepatutnya bahasa Arab ini merupakan bahasa yang diakui di dunia, menjadi bahasa internasional. Yang jelas angka 0, 1, 2 bukan ditulis dengan angka Romawi, tapi angka 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan kontribusi yang sangat besar dari bahasa Arab itu sendiri. Di mana di saat angka-angka Romawi rumit dipahami dan rumit dipelajari, maka inilah sumbangsi atau kontribusi bahasa Arab dalam bidang bahasa di dunia. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah SWT, poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir, bahasa ini jadi penting karena bahasa ini menjadi arah perekonomian. Bagaimana tidak, kita mengetahui bahwa negara-negara Arab seperti Kuwait atau Qatar atau Saudi Arabia, mereka sudah maju dalam bidang ekonomi.
mereka pengekspor minyak ke negara yang lain di dunia. Maka ketika orang-orang atau ketika dunia ingin berinteraksi dengan mereka, maka otomatis harus menggunakan bahasa Arab. Maka kedudukan bahasa Arab ini di dunia kembali lagi terangkat dengan majunya ekonomi pada negara-negara Arab. Terlepas dari itu semua, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab ini merupakan bahasa syariat Islam, bahasa agama kita. Karena referensi utama intisari dari agama Islam itu sendiri menggunakan bahasa Arab. Jadi apa alasan kita tidak mempelajarinya? Di samping banyak teman-teman kita mungkin seumuran kita, atau di samping banyak teman-teman kita yang membanggakan dengan bahasa Inggrisnya atau bahasa Prancisnya, ketika mereka bilang kasihan kita tidak bisa memahami perkataan-perkataan tokoh-tokoh di dunia misalkan, maka kenapa kita tidak bilang kepada mereka bahwa kalianlah yang kasihan karena tidak bisa memahami perkataan Tuhannya manusia atau perkataan Tuhannya tokoh-tokoh di dunia itu sendiri. Jadi patutlah berbangga kita mempelajari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sendiri sesungguhnya atau sebenarnya mudah dipelajari. Dan kalau kita ingin belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa belajar, kita bisa berbicara dengan bahasa Arab dengan baik dan bisa memahami kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi dan juga kitab-kitab para ulama yang menggunakan bahasa Arab. Nikmat mana lagi ketika kita bisa sholat sambil menangis karena kita bisa memahami apa yang dibaca oleh imam. Maka nikmat besar mana lagi yang kita dustakan? Maka kembali lagi, bahasa Arab ini adalah bahasa yang mudah dipelajari. Kita berpikiran mempelajari bahasa Arab ini adalah sulit karena semuanya itu adalah bisikan dari syaitan. Karena syaitan tidak ingin kita lebih memahami, mendalami ajaran-ajaran Islam ini. Maka dibisikkanlah kepada kita bahwa mempelajari bahasanya pun sulit. Maka lawanlah, maka bergeraklah, maka pelajarilah bahasa Arab ini tanpa menghiraukan, tanpa melirik godaan-godaan syaitan ini. Jadi terakhir, di manakah posisi kita? Apakah kita termasuk orang yang minder mempelajari bahasa Arab, atau orang yang minder karena tidak paham bahasa Arab? Semoga kita termasuk golongan yang kedua, minder tidak bisa mempelajari bahasa Arab, karena ini aib, karena ini adalah suatu aib bagi muslim, bagi umat muslim ketika tidak bisa mempelajari bahasanya. Maka benar ketika seorang berkata, innal lughah min a'dhami sya'airil Islam. Jadi bahasa Arab ini merupakan suatu bentuk syiar terbesar kita untuk bisa mensyiarkan Islam menggunakan bahasa Arab. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mengikuti kajian kali ini, yang dimana pembahasan ini sangat jauh sekali dari sempurna. Kita masih belajar, saya masih belajar, dan kita belajar sama-sama. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semua, dan untuk saya khususnya. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita. Semoga Allah mencatat kegiatan ini sebagai salah satu amal yang besar di sisinya, dan dengannya semoga kita bisa berkumpul kembali di surganya. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya dengan seorang yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindukan, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, terakhir saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Maaf atas ketidaklancaran saya dalam menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya Ivan Hidayat dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya mahasiswa dari Stiba Aroyah, Sukabumi, Jawa Barat. Teman-teman, terima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga teman-teman bisa memakluminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.